Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya hadir kepada kegiatan sosialisasi kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Yanto. Saya sebagai moderator akan melanjutkan jalannya sosialisasi pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan mengenalkan rekan-rekan dari kelompok kami. Yang pertama ada Sabila, ada Rantika, ada Afra, dan ada Zahra. Karena di sini pada kesempatan kali ini kami akan sosialisasikan terkait dengan topik yang sangat relevan pada bulan-bulan ini, tahun-tahun ini. Kenapa? Karena pada tahun ini bisa dikatakan sebagai tahun politik. Jadi kami mengangkat topik tentang golongan putih, golput atau pencegahan golput kepada pemilihan pemula dalam rangka meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2024. Artinya karena di tahun 2024 itu nanti kita akan mengadakan pemilihan umum, kita selaku masyarakat yang nanti menjadi pemilih, tentunya kita harus mempersiapkan itu. Kita harus paham tentang politik itu sendiri. Bisa langsung saja kita simak penjelasan tersebut. Mungkin yang pertama dari Afra, kepadanya disilakan. Kalian kan pasti sering dengar ya istilah golput waktu pemilu atau pemilihan presiden. Nah, golput itu sama aja golongan putih, yang mana golput itu mereka tuh udah punya suara, tapi suaranya itu nggak dipakai, alias nggak berangkat ke TPS, kosong gitu suaranya. Nah, golput atau golongan putih ini memiliki ciri seperti sikapnya cuek, apatis, atau tidak mau ngurusin pemilu gitu artinya. Yang akhirnya mereka memilih untuk nggak berangkat ke TPS. Ya, tentang golongan putih. Jadi golongan putih itu bukan suatu jawaban, bukan suatu solusi, bukan suatu hal yang layak untuk kita laksanakan. Nah, jadi itu adalah hal yang salah. Jadi harapannya teman-teman semuanya sebagai calon pemilih nantinya, harapannya jangan melakukan hal itu ke depan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Sabila. Silakan. Data pemilu 2019 di sini mencapai angka 19,24% pada akhirnya itu angka golput itu masih tinggi, dan kalau di angka yang ini sampai dengan 34 sekian juta orang yang nggak pakai hak pilihnya. Terus kenapa sih golput itu selalu ada? Ya di sini ini ada dua faktor. Yang pertama secara konvensional itu bisa aja dari administrasi, bisa aja pemilih itu nggak terdaftar untuk sebagai calon pemilih, bisa juga dari KTP-nya dia tidak terdaftar. Dan selanjutnya itu dari faktor politik sendiri. Misalkan sebelumnya itu dari kepemimpinan sebelumnya itu ada isu-isu tentang masalah-masalah masyarakat itu tidak terpenuhi, jadi kepercayaan masyarakat itu menurun drastis kepada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya faktor internal itu biasanya orang golput biasanya itu mereka ada kerjaan aja nggak bisa ditinggalin atau ada kepentingan tersendiri misalkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Azahra. Kepadanya disilakan. Jadi upaya pencegahan terjadinya golput itu kita bisa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan untuk membangun semangat atau perasaan pentingnya memberikan suara dalam pemilihan. Ini dapat berupa mengikuti seminar atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi dalam upaya pencegahan golput sendiri, pemerintah juga sudah menyiapkan membentuk badan khusus seperti Bawaslu untuk melakukan pengawasan pemilu dan di dalamnya mengadakan penyuluhan tentang bagaimana pekerjaan dalam pemilihan dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa juga kita harus cerdas dalam menanggapi dan menghadapi isu-isu terkait kampanye. Jadi kita tidak menjadi golongan putih itu sendiri. Baik, terima kasih Kak Azahra atas materi
Mungkin selanjutnya terakhir dari Karatika dulu, silakan. Mana bagi saja tentang mengenai dampak dari golput itu sendiri. Yang pertama menimbulkan gerakan radikal atau kontrasi. Karena kalau misalnya kita nggak menggunakan pilih, itu kan pasti surat suara itu ada yang kosong kan. Jadi itu akan menimbulkan berpotensi untuk terjadi kecurangan. Lalu yang kedua ada tegaknya demokrasi. Kalau sebaiknya golput ini cuma bentuk itu pasti akan mengalami krisis sebagai pakai demokrasi yang pentingnya nggak jauh-jauh dari yang namanya pemilu dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu perubahan negara. Nah, contohnya kayak pas saat kita lagi pemilu, kita kan pasti negara kan pasti mengeluarkan biaya banyak buat kotak suara, surat suara dan kayak buat panitia pemilu itu. Nah itu kan pasti kalau kita menyanyiakan dengan nggak memilih atau nggak ada TPS itu akan menimbulkan kerugian untuk bagi negara karena udah disiapin matang dan kalian nggak memanfaatkan dan lain. Lalu yang terakhir yaitu upaya pembangunan pemerintah itu kurang terhubung dengan pasar itu harus memiliki visi dan misi dalam dia kampanye karena kalau kalian salah pilih atau nggak mendukung itu potensi untuk daerah tempat kalian di sekitar kalian itu akan jadi turun gitu karena Terima kasih atas pendekatan materinya. Kita perhatikan sebagai pemuda ini harus memotong arus permasalahan itu dengan cara dari kita sendiri untuk tidak melakukan golput itu. Setelah itu peran kita sebagai pemuda ini selain daripada kita tidak melakukan hal itu, kita harus sosialisasikan pada masyarakat umum terkait dengan pentingnya hak suara kita. Suara dan hak kita itu untuk memilih itu sangat penting untuk menjaga demokrasi kita itu lebih baik gitu. Dengan demikian, mari kita berkomitmen pada diri kita masing-masing sebagai pemuda untuk menggunakan hak pilih kita dengan sebaik mungkin agar itu tadi balik lagi ke awal menjaga demokrasi kita lebih baik. Mungkin cukup sekian sosialisasi terkait dengan partisipasi politik yang mengangkat isu tentang golput ya, pada sore hari ini atau siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak